Pada praktikum basis data 2 kali ini, kita akan membahas mengenai bab 19, penulisan struktur kontrol. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol, dapat membuat perintah if, menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan, menggunakan tabel logika, serta kontrol blok menggunakan nested loops dan tabel. Mengontrol alur eksekusi PLSQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah conditional if dan struktur kontrol perulangan. Berikut ini macam-macam perintah if then and if then else and if then else if and if. Menggunakan kutu bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan kutu digunakan berdasarkan pendandaan atau pemberian label pada blok SQL seperti contoh berikut. Begin, update row, begin update employees, end update row, go to update row, kemudian ditutup dengan end. Perintah if. Cara penulisan: if condition then statements, else if condition then statements, else statements, and if. Jika pegawai dengan nama GIS di set manager ID sama dengan 102, maka if upper v last name sama dengan GIS, then v manager sama dengan 102, kemudian ditutup dengan and if. Perintah if sederhana. Untuk contoh berikut ini, jika variabel v_name sama dengan Vargas, maka set job ID sama dengan sa_rep, set department number sama dengan 80. If v_name sama dengan Vargas, then v_job sama dengan sa_rep, v_department number sama dengan 80, kemudian ditutup dengan and if. Selanjutnya, perintah if campuran. Perintah if dapat menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator seperti and dan not. Untuk contoh berikut ini, jika v_name sama dengan Vargas dan gajinya lebih dari 6.500, maka set department number sama dengan 60. Dan berikut contoh perintahnya, if _name sama dengan Vargas and salary lebih dari 6.500, then v_department number sama dengan 60 and if. Alur eksekusi if then else. Dan berikut ini adalah contoh alur eksekusinya. If condition jika true, then action including further if statements. If not true, else action including further if statements. Perintah if dan else. Contoh set variable boolean v_5_years sama dengan true jika hire date lebih dari 5 tahun, jika tidak set false. Declare v_hire date sama dengan 12 Desember 1990, v_5 years boolean. Begin if months between this date hire date dibagi 12 lebih dari 5, then v_5 years sama dengan true, else v_5 years sama dengan false and if. Contoh perintah if dan else. Pada contoh sebelumnya, fungsi months between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaan dalam bulan, maka untuk mencari beberapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut ini, periksa nilai variabel vname. Jika nilainya sama dengan king, maka set variabel vjob sama dengan @press. Jika tidak, set variabel vjob as the clerk.
Maka berikut adalah perintahnya. If v underscore name sama dengan king, then v underscore job sama dengan @press, else v underscore job sama dengan @clerk, and if. Alur eksekusi if then else if. Dan berikut adalah alur kondisinya. If condition true, then action. If condition not true, else condition true, then action, else if condition not true, else action. Alur eksekusi perintah if then else if. Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Contoh adalah seperti berikut. If v underscore department number sama dengan 10, then v underscore bonus sama dengan 5.000. Else if v underscore department number sama dengan 80, then v underscore bonus sama dengan 7.500. Else v underscore bonus sama dengan 2.000, and if. Ekspresi case. Ekspresi case menguji suatu variabel selector di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Contoh adalah seperti berikut. Case selector when expression 1 then result 1, when expression 2 then result 2, dan seterusnya hingga when expression n then result n, else result n plus 1 n. Contoh ekspresi case. Set server output on, declare v underscore grade char 1 sama dengan upper, dan p underscore grade v underscore appraisal varchar 20 bikin v underscore appraisal sama dengan case v underscore grade when A then excellent, when B then very good, then when C then good, else no such grade. And selanjutnya dicetak dengan dbms output.putline grade digabung dengan nilai dari v underscore grade appraisal dan v underscore appraisal. Menangani nilai nol. Aturan pada saat menggunakan nilai nol adalah pembandingan dengan nilai nol hasilnya akan nol pula. Melibatkan operator logika dengan nilai nol akan menghasilkan nilai pula. Dan pada perintah kondisional, jika suatu kondisi bernilai nol, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Contoh x sama dengan 5, y sama dengan 0. If x tidak sama dengan y, then menghasilkan nilai 0 dan bukan true. Perintah berikutnya tidak dijalankan, and if. Tabel logika. Untuk tabel yang pertama, jika true and true, maka akan menghasilkan true. Jika false and true, maka akan menghasilkan false. Null and true akan menghasilkan nilai null. Selanjutnya, true and false akan menghasilkan nilai false. True and null menghasilkan nilai null. False and false akan menghasilkan nilai false. False and null akan menghasilkan nilai false. Null and null akan menghasilkan nilai null. Selanjutnya, untuk operator OR, true or true akan menghasilkan nilai true. True or false akan menghasilkan nilai true. True or null akan menghasilkan nilai true. Dan untuk false or true akan menghasilkan nilai true. False or false akan menghasilkan nilai false. False or null akan menghasilkan nilai null. Null or true akan menghasilkan nilai true. Null or false akan menghasilkan nilai false. Null or null akan menghasilkan nilai null. Dan untuk not true maka berarti false.
not false maka akan berarti true, not null maka tetap akan berarti null. Kontrol iteratif perintah loop. Perintah loop atau perulangan adalah mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop, yaitu yang pertama basic loop, perulangan tanpa kondisi, for loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter, sudah diketahui beberapa kali akan dikerjakan, while loop, perulangan berdasarkan suatu kondisi. Perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Basic loops. Cara penulisan, loop statement, dan seterusnya, exit when condition, dan diakhiri dengan end loop. Condition is a boolean variable or expression true, false, or null. Basic loops. Cara penulisan, loop statement 1 exit when condition diakhiri dengan end loop, dan contoh penggunaan basic loop, declare v underscore country id location dot country id percent type sama dengan ca v underscore location id location dot location id percent type v underscore counter number sama dengan 1, v underscore city location dot city percent type sama dengan Montreal. Begin select max location into v location id from location where country id sama dengan v country id. Loop insert into location id city country id values v underscore location id v counter v city v country id v counter sama dengan v counter plus 1, exit when v counter lebih dari 3 and loop end. While loops. Cara penulisan adalah sebagai berikut, while condition loop statement 1, statement 2, and loop. Contoh penggunaan while loop adalah sebagai berikut, declare v country id location country id percent type sama dengan ca, v location id location dot location id percent type, v city location dot city percent type sama dengan Montreal, v underscore counter number sama dengan 1, begin select max location id into v underscore location id from locations where country id sama dengan v country id, while v counter kurang dari sama dengan 3, loop insert into location id city country id values v location id plus v counter v city v country id v counter sama dengan counter plus 1 and loop end. While loops. Cara penulisan adalah counter for counter in reverse, lower bound, upper bound, loop statement 1, statement 2, and loop. For loop digunakan jika beberapa kali pengulangan telah diketahui. Variable counter pada for loop dideklarasikan secara implisit atau tidak perlu dideklarasikan. Nilai variabel counter otomatis akan diincrement setiap kembali ke awal perulangan. Lower bound hingga upper bound menentukan range dari variabel counter. Contoh penggunaan for loops adalah sebagai berikut, declare v underscore country id location country id percent type sama dengan ca, v location id location dot location id type, v underscore city location dot city percent type sama dengan Montreal, begin select max location id into v location id from locations where country id sama dengan v country id for e in 1, 2, 3 loop insert into location id city country id values
v location ID plus e, v city, v country ID, and loop n. Petunjuk umum penggunaan loop. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasi diketahui. Nested loops dan labels pada basic loop. Loop dapat di-nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan blok dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit yang merefer ke label. Berikut ini penggunaan nested loop dan label. Begin, outer loop, loop v counter sama dengan v counter plus 1, exit when v counter lebih dari 10, inner loop, loop, exit outer loop when total done sama dengan yes, exit when leave inner loop only, and loop, inner loop, and loop, outer loop, and. Sekarang kita memasuki ke sesi latihan soal. Untuk soal yang pertama, jalankan script lab 04_1.sql untuk membuat tabel message. Tulis blok PL_SQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel message, yaitu yang A, masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. Tampilkan data pada tabel message untuk melihat hasilnya. Untuk mengerjakan latihan soal yang pertama, kita akan mengerjakan pada workspace di ESQL+. Pertama, kita awali dengan membuka salah satu web browser. Kita masuk ke ESQL+. Selanjutnya, kita akan login dengan salah satu user. Kita menggunakan user HR. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan load script dari lab 04_1.sql. Kita klik open. Selanjutnya kita klik tombol load. Dan ini adalah isi dari SQL statement dari lab 04_1.sql. Selanjutnya kita klik tombol execute untuk melihat hasilnya. Maka di sini muncul perintah tabel created di mana kita telah berhasil membuat sebuah tabel bernama message. Selanjutnya kita akan mengetikkan begin for i in dari 1 hingga 10. Kemudian kita masuk ke loop. If i tidak sama dengan 6 and i tidak sama dengan 8, then insert into tabel message yang berisi kolom results. Dan selanjutnya kita masukkan values-nya, yaitu dari i. Kemudian kita and if dan and loop. Sebelum kita menutup blok, maka kita perlu melakukan commit terlebih dahulu. Kita ketikkan commit dan kita tutup dengan and. Dan kita lihat hasilnya. Maka akan muncul informasi bahwa prosedur telah berhasil dibuat. Dan untuk melihat hasilnya, untuk mengecek isi dari tabel message, maka kita ketikkan perintah select bintang from message dan kita lihat hasilnya. Maka ini adalah hasil isi dari tabel message yang telah kita buat dengan menggunakan looping for, dan untuk kolom result berisi angka 1 hingga 10 kecuali 6 dan 8.
Berikutnya, untuk soal yang nomor 2, buat blok PLSQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. A. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai employee ID. Pass the value to PLSQL block through ESQL plus substitution variable define P underscore M0 sama dengan 100. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000, nilai bonus yang diterima pegawai sama dengan 10% dari gaji. Jika gaji pegawai antara 5.000 dan 10.000, nilai bonus yang diterima pegawai sama dengan 15% dari gaji. Jika gaji pegawai lebih dari 10.000, nilai bonus yang diterima pegawai sama dengan 20% dari gaji. Jika gaji pegawai nol, bonus yang diterima adalah 0. Catatan, sertakan set verify of pada program yang Anda buat. Selanjutnya, untuk mengerjakan soal yang nomor 2, kita ketikkan set server out on set verify of define P underscore employee number sama dengan 100, declare V underscore salary bertipe number dengan panjang karakter 9 dan 2 angka di belakang koma. V underscore bonus bertipe number selanjutnya begin select salary into V underscore salary from employees where employee ID sama dengan dan P underscore employee number if V underscore salary kurang dari 5.000, then V underscore bonus sama dengan V underscore salary dikali 0,1. Selanjutnya kita menggunakan else if jika gaji antara 5.000 dan 10.000, then salary dikalikan 0,15. Else gaji lebih dari 10.000, maka V bonus sama dengan V underscore salary dikalikan 0,2. Jika V underscore salary sama dengan 0, then V bonus sama dengan 0. Selanjutnya kita tutup and if, kemudian kita cetak menggunakan dbms output.putline bonus yang diterima yaitu
kita perlu melakukan konversi menjadi karakter dari v bonus yang bertipe number. Kita tutup dengan N. Maka akan muncul seperti berikut, yaitu bonus yang diterima adalah 4.800 dari pegawai yang memiliki nomor ID 100. Berikutnya, untuk soal yang nomor 3, buat tabel EMP yang merupakan replika atau kopi dari tabel employees. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan skrip lab04_3.sql. Tambahkan kolom baru yaitu stars bertipe varchar 2 dengan panjang 50 pada tabel employee untuk menyimpan nilai asterik. Untuk menjawab soal yang nomor 3, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita load strip. Di sini kita akan menjalankan lab04_3.sql. Kita klik open. Selanjutnya kita klik button load. Maka akan muncul informasi bahwa tabel telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita ketikkan perintah alter tabel employee add. Di sini kita akan memasukkan sebuah kolom bernama stars bertipe varchar 2 dengan panjang karakter 50. Maka akan muncul informasi bahwa tabel telah berhasil dibuat, sehingga kita dapat memasukkan isi dari kolom stars. Misalnya kita masukkan dengan tanda aster atau bintang. Berikutnya, soal nomor 4, buat blok PLSQL yang memberikan hadiah pada pegawai dengan menampilkan tanda asterik pada kolom field stars untuk setiap $1.000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program Anda pada file dengan nama p4k4.sql dengan mengklik tombol Save Script. A. Gunakan perintah define untuk mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai, yaitu employee ID. Lewatkan nilai blok PLSQL melalui variabel substitusi di ESQL plus define p_employee number 104. Inisialisasikan variabel v_asterisk sama dengan 0. C. Tambahkan asterik ke string untuk setiap $1.000 dari jumlah gaji pegawai. Misal, jika pegawai memiliki gaji 8.000, maka asteriknya 8. Jika pegawai memiliki gaji 12.500, maka asteriknya 13. Update field atau kolom stars untuk menampung jumlah asterik sesuai jumlah gaji pegawai. E. Berikan perintah commit. F. Jalankan program untuk nilai berikut, yaitu define p_employee number untuk nilai 174 dan 176. G. Tampilkan baris data dari tabel employee untuk memeriksa apakah program sudah dijalankan dengan benar. Catatan, sertakan set verify of pada program yang Anda buat. Untuk menjawab soal pada nomor 4, maka kita ketikkan perintah. Pertama, kita set verify of define p_employee number bernilai 104. Selanjutnya, kita deklarasikan declare
v underscore sal bertipe number, v underscore asterisk bertipe varchar 2 dengan panjang karakter 255 dan kita inisialisasikan nilai awalnya yaitu bernilai 0. Selanjutnya begin select salary into v underscore sal from employee where employee ID sama dengan dan p underscore employee number v underscore sal titik 2 sama dengan round v underscore sal dibagi 1000. Selanjutnya for i in 1 hingga v underscore salary dibagi 1000 loop v underscore asterisk titik 2 sama dengan concat v underscore asterisk koma kita masukkan tanda bintang atau asterisk. Selanjutnya end loop kita ketikkan update employee set starts sama dengan v underscore asterisk where employee ID sama dengan dan p underscore employee number. Selanjutnya kita menambahkan perintah commit, kita tutup dengan n. Dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul informasi bahwa prosedur telah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita akan menyimpan script ini dengan mengetikkan klik tombol save script. Maka di sini kita akan save file. Kita akan menyimpan. Kita beri nama P4 key4.sql. Kita klik save. Dan berikutnya kita akan mengganti selanjutnya kita dapat mengecek dari tabel employee dengan mengetikkan select bintang from emp where employee ID sama dengan 104
Dan kita lihat hasilnya. Dan berikut ini adalah terdapat stars di mana gaji dari employee ID dengan nomor 104 yaitu memiliki gaji 6.000, dan di sini kita dapat hitung dia memiliki stars sebanyak 6 buah. Selanjutnya kita akan memodifikasi. Kita akan mengganti untuk employee ID bernilai 174. Maka yang akan kita lakukan yaitu pertama kita load script. Kita buka p4g4.sql. Kita klik load. Dan di sini kita akan mengganti menjadi employee numbernya bernilai 174. Dan kita lihat hasilnya. Maka prosedur telah berhasil dilakukan, dan untuk mengecek kita ketikkan select bintang from EMP, where employee ID sama dengan 174. Dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini untuk pegawai dengan nomor 174 memiliki gaji $11.000, sehingga di sini memiliki stars sebanyak 11. Selanjutnya, untuk pegawai dengan nomor 176 maka di sini kita akan mengganti 176. Kita lihat hasilnya. Select bintang from EMP, where employee ID sama dengan 176. Dan kita lihat hasilnya. Di sini pegawai dengan nomor ID 176 memiliki gaji $8.600. Maka dia di sini kita lihat dia memiliki bintang sebanyak 9 buah bintang, karena di sini dia melakukan pembulatan ke atas sehingga 8.600 dinilai dia memiliki 9 bintang. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada praktikum kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.